Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fepi Asyana MSI, dosen di Universitas Riau, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika. Saya merupakan lulusan sarjana dari jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau dan magister dari FMIPA Fisika ITB. Saat ini saya sedang melanjutkan studi doktoral pada Prodi Fisika ITB dengan status tugas belajar. Adapun pada kesempatan ini saya menyampaikan penilaian PDD UKTPT unsur pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini. Mata kuliah dasar Fisika Dasar 2 dengan kode MFI 1201 merupakan rumpun mata kuliah wajib dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini disajikan di semester 2. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menjadi pemecah masalah melalui penerapan konsep dan prinsip fisika dalam lingkungan masyarakat yang kreatif dan kritis. Yang ketiga, mampu menguasai pengetahuan dasar fisika berbasis matematika tingkat dasar. Ya. Yang keempat, mampu menggunakan metode matematika dan metode ilmiah dalam menyelesaikan soal-soal fisika, eksperimen atau praktikum, dan mampu menjadi problem solver dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai pengetahuan dasar fisika berbasis matematika tingkat dasar, mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat melalui penerapan konsep dan prinsip fisika secara kreatif, kritis, serta dilakukan secara bertanggung jawab dan mandiri, mampu menggunakan metode matematika dan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab dan mandiri. Deskripsi singkat mata kuliah ini, Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah untuk mahasiswa tingkat pertama yang bersifat wajib dalam kelompok keahlian utama. Mata kuliah ini disajikan agar mahasiswa mampu membangun fondasi dasar prinsip-prinsip fisika dasar itu sendiri. Mahasiswa mempelajari konsep elektrostatik, arus, hambatan, dan EMF, rangkaian arus searah, magnetostatik induksi elektromagnetik, induktansi, arus bolak-balik, dan gelombang elektromagnetik. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini ada 3 daftar pustaka utama dan 4 daftar pustaka pendukung. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan perkuliahan untuk minggu pertama pada semester 2, yaitu dengan materi elektrostatik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan hari ini merupakan minggu pertama kita dalam perkuliahan di semester 2. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini berkaitan dengan elektrostatik. Topik-topik yang akan kita bahas diantaranya muatan listrik, gaya Coulomb, medan listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah proses pembelajaran ini, pertama, mampu memahami prinsip interaksi dari muatan listrik dan konsep medan listrik. Yang kedua, mampu menyelesaikan persoalan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Secara definisi, elektrostatik terdiri dari 2 suku kata, yaitu elektro dan statis. Nah, di mana elektro dalam hal ini mengacu kepada muatan, sementara statis kita kenal dengan keadaan yang diam. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya elektrostatik adalah materi yang mempelajari
terkait dengan gejala-gejala kelistrikan dalam keadaan muatan yang diam. Nah, apa saja gejala-gejala tersebut dan besaran-besaran fisika apa saja yang berkaitan dengan elektrostatik? Untuk memahami fenomena ini, mari kita tinjau materi terkait. Ya, kita pernah melakukan eksperimen sederhana di mana sebuah balon ataupun sisir itu kita gosok pada sebuah kain wol, kemudian balon ataupun sisir tersebut kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas-kertas kecil, maka dapat kita lihat bahwa potongan-potongan ini akan tertarik ke arah balon ataupun ke arah sisir. Nah, tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Untuk memahami fenomena ini, mari kita cermati eksperimen sederhana yang akan diambil dari akun virtual lab yaitu PET Colorado. Teman-teman sekalian nantinya bisa mengakses di website ini. Dapat kita perhatikan bahwa terdapat sebuah balon dan baju yang bersifat netral. Nah, apa yang terjadi ketika balon ini kita gosokkan pada baju tersebut? Mari kita praktekkan. Nah, di sini terlihat bahwasanya terjadi transfer muatan, di mana muatan-muatan negatif pada baju itu akan ditransferkan ke balon. Akibatnya apa? Akibatnya balon mengalami kelebihan muatan negatif, sementara baju mengalami kekurangan muatan negatif. Nah, dapat dilihat bahwa ada aksi tarik-menarik antara baju dan balon. Nah, bagaimana ketika balon ini kita dekatkan dengan sebuah dinding yang juga bersifat netral, maka dapat dilihat seluruh muatan-muatan negatif pada dinding itu akan menjauhi balon. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Karena balon mengalami kelebihan muatan negatif. Nah, jadi dapat kita katakan bahwasannya balon ini memiliki kelebihan muatan negatif. Di eksperimen tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita menggosok balon ataupun sisir pada sebuah kain wol, maka di situ akan terjadi proses transfer muatan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya balon ataupun sisir tadi akan mengalami kelebihan salah satu jenis muatan, bisa positif maupun negatif ya. Nah, pada kasus ini balon dan sisir mengalami kelebihan muatan negatif. Nah, akibatnya kertas-kertas kecil akan tertarik pada sisir tersebut ataupun pada balon. Nah, perlu kita pahami bersama balon, sisir maupun kain wol ataupun baju itu bersifat isolator ya, sehingga muatan-muatan yang ada pada benda-benda tadi itu tetap dalam keadaan diam. Pada saat kita melakukan proses pemberian muatan ya dengan cara menggosok batang kaca dengan kain wol ataupun sutra ya, secara visual tidak terjadi perubahan pada batang ataupun kain sutra tersebut ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang terjadi ya pada saat batang tadi diberi muatan ya. Nah, tentunya hal ini tidak lepas dari unsur utama penyusun alam semesta ini, yaitu kita kenal dengan atom ya, di mana atom sendiri memiliki struktur ya, yaitu terdiri dari inti dan elektron-elektron yang mengelilinginya ya, di mana dapat kita perhatikan bahwasannya elektron-elektron ini itu akan selalu mengelilingi inti dengan jari-jari 10 pangkat minus 10 meter ya. Nah, sementara pada inti itu terdiri dari muatan
positif dan neutron ya. Neutron ini tidak bermuatan ya, di mana jari-jari antar muatan positif dan neutron itu lebih kurang 10 pangkat minus 15 ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya yang memiliki peran aktif untuk bergerak bebas itu adalah muatan negatif ya, atau elektron ya. Elektron ini bisa bergerak bebas ya, asalkan energi yang kita berikan melebihi daripada energi ikat elektron tersebut ya. Nah, itu akan kita bahas pada studi lanjut ya. Di sini kita akan memahami parameter-parameter pada atom ya. Yang pertama, kalau untuk yang inti terdiri dari proton itu bermuatan positif ya, dengan bermassa 1,673 kali 10 pangkat minus 27 kg ya. Adapun neutron seperti yang sudah disebutkan tadi tidak memiliki muatan namun bermassa 1,675 kali 10 pangkat minus 27 kg, dan elektron bermuatan negatif memiliki massa yang jauh lebih kecil dari keduanya ya, yaitu sebesar 9,109 kali 10 pangkat 31 kg ya. Namun proton dan elektron ya itu memiliki besar yang sama ya. Nah, besar muatan pada elektron ataupun proton itu sebesar 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kulom ya. Kulom ini adalah satuan muatan ya. Di uraian tadi ya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Coulomb itu adalah berkaitan dengan pada saat dua partikel kita dekatkan sejauh r, maka masing-masing partikel-partikel tadi akan mengalami gaya ya. Nah, gaya tadi kita kenal dengan gaya elektrostatik ya. Nah, dapat kita lihat bahwasanya ketika dua buah muatan yang sejenis didekatkan, maka akan ada interaksi yang saling tolak-menolak ya. Namun ketika dua buah muatan yang berlawanan jenis, maka akan ada interaksi saling tarik-menarik ya. Nah, perlu dipahami bahwasanya gaya ini adalah besaran vektor ya, maka arahnya tetap kita perhitungkan ya. Adapun besar dari gaya elektrostatik ini ya untuk kasus F12 itu sama dengan F21 ya, sebesar K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, K ini merupakan konstanta Coulomb yang besarnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Nah, F21 dan 12 ini memiliki kesepakatan ya. Nah, bahwasanya F21 ini menyatakan adalah gaya yang dialami oleh muatan Q2 yang diakibatkan adanya muatan Q1 ya. Nah, begitu juga pada F12 yaitu gaya yang dialami oleh muatan pertama yang diakibatkan oleh adanya muatan Q2 ya. Nah, jadi kita lihat besarnya sama, namun arahnya berbeda ya. Nah, karena gaya ini besaran vektor, maka secara formulasi lengkap dapat kita tuliskan seperti ini, ya, di mana R top ini menyatakan vektor satuan yang menyatakan arah dari gaya tersebut. Ya. Jadi kalau kita uraikan, di mana vektor satuan itu adalah vektor R dibagi dengan besar vektor R tersebut. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini menjadi R vektor R12 bagi dengan besar vektor R12 ya. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan pada persamaan ini ya. Untuk menambah pemahaman terkait materi elektrostatik, maka kita akan meninjau beberapa kasus ya. Kasus pertama adalah di manakah harus diletakkan muatan positif ini ya, agar total gaya yang bekerja pada muatan ini itu dalam keadaan setimbang gitu ya. Atau kalau dalam keadaan setimbang cenderung keadaannya diam ya, maka bisa kita simpulkan ya, oh ya sebelumnya saya tandai dengan ini muatan Q1, ini muatan
Q2, nah ini muatan Q3. Jadi total gaya yang bekerja pada muatan 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, maka bisa kita, yang pertama dapat kita lakukan adalah dengan membuat garis kerja gaya gitu ya. Nah, kita tinjau masing-masing muatannya. Jadi pertama, muatan Q2 terhadap Q1 ya. Karena mereka ini memiliki arah yang berlawanan, maka garis kerja gaya pada muatan Q2 terhadap Q1 itu tarik-menarik sebenarnya ya. Nah, ini F21. Ya, yang kita fokuskan hanya pada muatan positif ya. Jadi garis kerja gaya yang kita pakai hanya yang F21. Nah, begitu juga dengan F terhadap muatan yang ketiga ya. Jadi mereka tarik-menarik juga. Ini F12, ini kita tidak membahas ini muatan 1. Ini muatan 23 ya. Jadi gaya elektrostatik pada muatan kedua akibat adanya muatan yang ketiga ya. Ini muatan ketiga ya. Jadi yang kita bahas yang ini ya. Jadi saya tandai dengan yang perlu diperhatikan hanya muatan ini saja. Nah, kalau kita lihat kedua ini saling berlawanan ya. Jadi kalau kita anggap ke atas itu positif, ke bawah negatif ya. Jadi total gaya yang bekerja pada muatan kedua itu ada berapa? Ada dua ya, yaitu gaya F21 ya, gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan 2 akibat adanya muatan pertama, dan gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan kedua akibat adanya muatan yang ketiga ya. Jadi bisa kita tuliskan F21 dikurangi dengan F23 sama dengan 0 ya. Nah, persamaan umum besar dari gaya elektrostatik adalah K Q1 Q2 per R kuadrat ya, dimana sebanding dengan muatan ya. Nah, pertanyaan adalah di mana gitu ya. Berarti di sini sudah pas ya. Karena apa? Karena keduanya memiliki garis kerja gaya yang saling berlawanan. Tentunya keadaan ini yang memungkinkan total gaya yang bekerja pada muatan Q2 itu sama dengan 0 ya. Jadi kondisi ini yang memungkinkan ya. Kalau seandainya F21 sejajar ya dengan F23, maka kondisi ini tidak memungkinkan dengan konsep dari total gaya yang bekerja pada muatan kedua itu 0 ya. Jadi kalau dia sejajar tidak memungkinkan total gayanya sama dengan 0 ya. Jadi keadaan yang seperti ini. Nah, sekarang yang lebih tepatnya apakah dia lebih dekat ke muatan pertama ya Q1 atau muatan yang ketiga gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya besar muatan pada Q1 itu lebih besar daripada muatan ketiga ya. Jadi otomatis total gayanya ini akan mendekati apa? Mendekati muatan Q1 ya. Jadi bisa kita buktikan dengan persamaan ya, F21 yang ini tadi sama dengan F23 ya kan. Ini tadi kurang 0 ya. Jadi ini K Q2 kurang kali Q1 jarak R12 kuadrat sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat ya. K-nya sama, konstanta bisa kita coret, Q2-nya sama. Nah, R ini sama ya. Q1 berapa besarnya? 2 Q ya. Q3 besarnya Q ya. Nah, jadi lebih mendekati ke arah muatan Q1 ya. Jadi jawaban yang tepat yang A ini bukan ya. Tepat berada di tengah-tengah antara dua muatan ya. Berada di antara dua muatan tersebut, namun lebih dekat ke muatan yang lebih besar ya. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Baik, dari beberapa kasus yang sudah kita bahas ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya gaya elektrostatik itu adalah gaya yang muncul ketika dua buah muatan didekatkan pada jarak R, maka masing-masing muatan tersebut akan menghasilkan gaya interaksi ya, di mana gaya tadi yang perlu kita perhatikan adalah karena adanya muatan yang lain gitu. Nah, jadi tentu menjadi pertanyaan ya, kira-kira besaran apa yang terdapat pada muatan tersebut ya, sehingga muncul interaksi pada muatan yang lainnya ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya besaran yang tidak yang saling berkaitan pada kasus tadi itu kita kenal dengan medan listrik ya. Jadi artinya apa? Artinya setiap muatan itu akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya ya.
Nah, jadi misalkan tadi ada dua buah muatan ya, muatan A dan muatan B, ya, di mana masing-masing muatan ini memiliki muatan yang sama, maka muncul interaksi ya. Nah, jadi interaksi ini akibat apa? Karena ada muatan yang lain ya. Jadi muatan A akan merasakan gaya elektrostatik dan muatan B akan merasakan gaya elektrostatik ya, yang mana besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, jadi yang menyebabkan gaya elektrostatik itu muncul karena apa gitu? Karena masing-masing muatan ini menghasilkan medan ya. Misalkan pada muatan A ya, dia akan menghasilkan medan dia sendiri. Nah, medan inilah yang menjadi interaksi pada muatan B. Begitu juga dengan muatan B gitu ya. Nah, jadi misalkan titik di muatan B ini kita hilangkan ya. Jadi benda pada muatan B ini kita hilangkan gitu. Maka apa yang terjadi? Tidak ada interaksi ya di daerah ini gitu. Ya, namun tetap saja muatan A yang masih berada di tempat tersebut tetap menghasilkan medan gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa besar medan yang dihasilkan oleh muatan A ya, maka kita ambil lagi ya muatan uji ya, di mana muatan uji ini berfungsi untuk mengetahui besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A tersebut gitu ya. Jadi kita letakkan pada titik B, maka besarnya medan listrik yang dihasilkan adalah gaya elektrostatik yang dirasakan pada muatan uji itu dibagi dengan muatan uji itu sendiri gitu ya. Nah, ingat muatan uji ini selalu bersifat positif ya. Jadi muatan uji dalam hal ini selalu diambil muatan positif, maka bisa kita perhatikan arah dari gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan uji tersebut itu akan sama dengan arah dari medan ya, medan yang dihasilkan oleh muatan positif ya. Nah, begitu juga dengan jika misalkan ya kita ambil muatan uji ini memiliki muatan yang negatif ya, maka gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan uji itu selalu mendekati muatan positif. Namun medannya tetap berlawanan arah gitu ya, karena sesuai dengan konsep dari garis-garis medan di mana muatan positif itu cenderung arahnya keluar ya, atau menjauhi dirinya sendiri. Nah, sementara kalau muatan negatif, arah medannya selalu masuk ke dalam ya. Nah, jadi secara umum ya, medan listrik yang dihasilkan pada pada muatan tertentu di dalam ruangan tertutup ya, maka dapat kita simpulkan besarnya adalah gaya listrik yang dirasakan oleh muatan uji dibagi dengan muatan uji itu sendiri ya. Untuk memudahkan pemahaman terkait dengan garis medan listrik ya, maka di sini kita dapat menggunakan virtual lab yaitu PET Colorado. Nah, di sini kita bisa melakukan eksperimen sederhana ya untuk melihat bagaimana garis-garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif ataupun muatan negatif ya. Nah, di sini misalkan kita ambil suatu muatan positif ya, kita letakkan pada suatu daerah tertentu, maka akan terlihat bahwasanya garis-garis ini cenderung untuk keluar ya, atau menjauhi dirinya sendiri ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kalau kita letakkan lagi ya muatan yang sama ya, yaitu sama-sama positif, bagaimana arah garis medan yang dihasilkan ya. Jadi sama ya, jadi mereka memiliki interaksi saling tolak menolak ya. Jadi garis-garis medan listrik yang dihasilkan cenderung untuk menjauhi dirinya sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana medan listrik ataupun garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang negatif ya. Nah, jadi kita ganti muatannya dengan muatan negatif ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya garis-garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif itu akan cenderung untuk masuk ke dalamnya atau mendekati dirinya sendiri. Nah, kalau kita letakkan lagi ya, muatan negatif sama ya. Jadi interaksinya juga saling berlawanan ya. Jadi saling tolak menolak ya. Jadi muatan yang sejenis bisa kita simpulkan akan menghasilkan interaksi tolak menolak ya. Nah, kalau kita ganti dengan muatan positif, apa yang akan terjadi? Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya garis-garis yang saling seperti kontinu ya. Jadi yang garis pada muatan listrik keluar, kemudian dia masuk ke negatif ya, dan seterusnya ya. Jadi di sini merupakan garis-garis medan listrik yang dihasilkan oleh dua buah muatan yang berlawanan jenis ya. Nah, jadi dari eksperimen ini bisa kita simpulkan bahwa muatan positif medannya selalu keluar ya, atau menjauhi dirinya sendiri ya. Nah, kalau muatan negatif cenderung kebalikannya. Jadi dia masuk ke dalam cenderung untuk masuk ke dirinya sendiri ataupun mendekati dirinya sendiri ya.
Baik, kita tinjau sebuah kasus ya, di mana di sini ada dua buah muatan, yaitu plus Q dan negatif Q, ya, di mana berjarak sejauh A ya, yang plus Q ini dari titik origin dan juga minus Q pada jarak sejauh A dari titik origin. Nah, pertanyaannya adalah tentukan medan listrik pada suatu titik yang kita tinjau, katakanlah titik P ya di sini, ya. Nah, titik P ini berada dari titik origin itu sebesar 2A,0 ya. Jadi pada sumbu X-nya 2A, pada sumbu Y-nya yaitu 0. Nah, pertama yang paling penting di sini adalah kita bisa membuat garis arah medan itu sendiri ya. Nah, berikut ini solusi yang akan kita bahas ya. Nah, bisa kita perhatikan ya, kita ambil di sini adalah terhadap titik P ya. Nah, ingat titik P ini kita anggap saja pada muatan uji ya, yaitu muatan yang selalu bernilai positif ya. Otomatis arah dari medan listrik akibat kita misalkan ini Q1 ya, akibat muatan Q1 itu adalah cenderung untuk menjauhi ya. Maka di sini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pertama. Sementara medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kedua itu adalah saling tarik menarik ya. Kenapa? Karena itu tadi ini muatannya negatif. Jadi pada muatan negatif cenderung untuk masuk ke muatan tersebut, medan arah dari garis medan listriknya ya. Jadi dua buah medan ini kita uraikan ya pada komponen X dan pada komponen Y ya. Di sini adalah komponen X pada medan pertama, di sini merupakan komponen Y pada medan pertama, dan ini komponen X pada medan kedua, komponen Y pada medan kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, persamaan umum dari medan listrik adalah besarnya suatu medan itu adalah suatu konstanta dikali muatan yang menghasilkan medan itu dibagi dengan jarak titik tinjauan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, besarnya medan yang dihasilkan oleh medan pertama dan kedua itu sama ya. Nah, kenapa? Karena sama-sama sebesar Q. Meskipun dia cuma beda tanda ya, dan jaraknya pun sama. Jadi bisa kita simpulkan medan satu itu sama dengan medan kedua ya. Nah, adapun jarak dari muatan Q1 ke titik tinjauan atau muatan Q2 ke titik tinjauan, nah ini kalau kita ambil segitiga yang ini ya, maka ini sebesar A, ini 2A, maka garis diagonal ini sebesar, kalau kita ambil Pitagoras, sebesar A dikali dengan akar dari 5 ya. Nah, perlu dipahami bahwa sudut theta di sini sama dengan sudut theta di sini ya. Jadi karena ini muatan ini sama ya, karena muatan besarnya sama, otomatis medan yang dihasilkan sama ya. Jadi kalau kita lihat untuk komponen X ya, medan pertama pada komponen X itu berlawanan arah dengan medan kedua pada komponen X ya. Karena besarnya sama, maka mereka habis ya 0 ya, jadi saling menghilangkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya ini ya berhimpit ya, jadi saya sengaja bikin seperti ini biar terlihat ilustrasinya. Ya, karena besar mereka juga sama, tapi mereka memiliki arah yang sama ya, otomatis bisa kita jumlahkan ya. Nah, jadi untuk pada komponen Y daripada sudut ini ya bisa kita uraikan menjadi E sin theta ya, baik itu komponen Y, komponen medan kedua ataupun medan pertama ya. Jadi karena sama ya, jadi E1Y ditambah dengan E2Y ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi di mana dari segitiga ini sin theta itu adalah sama dengan A per A, akar 5 ya. Jadi kalau kita masukkan persamaan ini menjadi ini ya. Jadi ini adalah besarnya 2 kaki per 5 akar 5A kuadrat. Nah, karena di sini sudah kita tetapkan Y ke atas positif, maka Y ke bawah negatif. Maka di sini muncul negatif ya. J ini menandakan arah dari medan listrik yang dihasilkan oleh dua buah muatan ini adalah menuju Y negatif ya. Jadi atau vektor satuan dari R topi tadi ya, seperti yang dijelaskan bahwasanya R topi itu menyatakan arah dari medan listrik ataupun arah dari gaya elektrostatik yang dihasilkan pada suatu muatan ya. Nah, ini kasus terakhir yang kita bahas pada materi ini ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Akan kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu kita akan membahas terkait dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kontinu ya.